Saya Bambang Pacul. Clear. Saya petugas partai. Oke. Kehidupan itu agak beda. Pak Rocky Gerung marah-marah sama Pak Jokowi. Betul, Pak De. Sampai keluar kalimatnya, maaf ya. Kenapa? Sensor. Karena yang namanya Pak Rocky Gerung itu hobinya baca buku. Betul. Punya banyak. Lawannya Pak Jokowi. Ini ilmu kehidupannya kelas. Gitu loh. Ilmu kehidupan itu nggak ada rumusnya. Iya betul, Pak Pak Jokowi De. tinggal ngomong. Dikata nggak apa-apa, tapi yang nanti presiden, lu kan bukan presiden. Betul? Jadi ilmu kehidupan itu penting dipelajari di dalam meniti etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Naura Production. Mudah-mudahan channel ini bisa selalu netral, akurat dan terpercaya. Dan di sini kita akan coba menyimak ya video-video yang disampaikan oleh seorang legend ya, seorang yang memiliki jam terbang tinggi. Itu adalah Bambang Pacul dari kader PDIP Perjuangan ya, dimana banyak sekali ilmu yang kita dapatkan yang dikemas dalam hal-hal yang lucu, konteksnya bagus, dan kita simak video berikut. Nanti setelah ini kita akan coba reaction bareng-bareng. Di PDI Perjuangan itu kata kuncinya itu gimana dikopoki sama ibu. Gitu loh. Pak Jokowi ini dulu melentinglah dia dari pengusaha mebel sering jadi wali kota Sul, lenting lagi seling jadi gubernur DKI, lenting lagi seling jadi presiden. Mau melenting kemana lagi? Siapa galaknya? Bumi. Jangan lupa loh, Bu Mega adalah galak untuk melenting. Sling. Itu ilmu kehidupan. Itu ilmu kehidupan, bos. Setelah melenting sampai presiden, mau kemana? Lentingan lainnya apa? Pasti, mohon maaf, analisisnya cari galah baru. Untuk melenting lagi kemana? I don't know. Oke. Itu kira-kira tadi agenda sekalian. Ilmu kehidupan penting. Bu Mega juga jago kehidupan. Ilmu kehidupan juga jago. Gitu loh. Ilmu kehidupan juga jago. Makanya dia bilang, lu petugas partai. Maksudnya untuk lu harus sering ngobrol sama kita. Kalau Bambang Pacul dikatakan petugas, siap. Saya keluarga dia diem di PDI Perjuangan. Dengan No. pengen PDI suka tegak dan lurus. Kau juga suka tegak dan lurus loh. Kalau Bambang Pacul sudah nggak bisa. Udah usia 67 udah lagi diambil lagi. Aduh, itu tak bohong, tegak lurus. Betul? Nah, ya, jadi kita semua sebenarnya udah perintahnya tegak lurus. Nggak ada tolak-tolak lagi. Perintah sudah diturunkan, perintah tidak didiskusikan. Perintah dilaksanakan, bukan didiskusikan. Instruksi dilaksanakan, tidak untuk didiskusikan. Yang didiskusikan sana instruksi tersebut. Lu harus paham loh. Kan saya kelihatan pinter kalau gini. Padahal PDI Perjuangan itu mau izin dulu kita habis menang 2099. Saya di DPR, anggota DPR, wah mohon izin, Korea naik ini semua, nggak jelas ini. Kalau aku cerita pada ketawa.
Nih, saya kasih ceritanya. Itu juga ada namanya Mbak Imam Mujiat dari Kalimantan Timur, ketua DPD. Ketika pilihan presiden kan masuk voting di MPR, ya tak? Ya. Di MPR voting. Yang mimpin kan Pak Amin Rais. Betul? Ya. Ya voting itu sebelum dimulai Reformasi Mbak Imam mejet mic yang nyala itu sambil diangkat. Saudara ketua, instruksi. Oh, instruksi itu instruksi Pak. Instruksi kita pilih. Ya Mbak, apa Mbak? Saya tidak setuju itu. One man one vote, saya nggak setuju. Maunya gimana? Saya setujunya satu orang satu suara. Bodoh. Ini sekolah ini sorry. Itu namanya Mbak Imam Mujiat dari Kalimantan Timur, sekarang sudah wafat. Dia almarhum. Tapi ya waktu itu konsultan tahu semua. Pak Patu ada bisa cerita begitu. Clear, gitu. Nah, banyak cerita. Kau boleh mati ketawa cara begini. Waktu kita menang 99 itu 99 nih. Kalau sekarang udah pintar-pintar gitu. Lumayan. Agak lumayan. Kalau yang DPD itu, kalau sudah kata menurut Bung Karno, menurut Bu Mega, berhenti semua. Ini pada ribut, rapat ribut. Wah, ngomong sendiri. Saudara sekalian, saya mau kutip kata-kata Bung Karno. Diam semua. Mengutip kata Bung Karno, mohon izin. Ini kayak hadisnya di PPI. Wah. Kata banyak hadis. Iya. Dengarkan ya hadis sampingnya Mas siapa? Oke. Jadi dia bilang, saudara sekalian, mari kita kutip, kita akhiri pidato kita kali ini, kita kutip kata-kata Bung Karno. Ini orang kata-kata Bung Karno. Lalu diam kita dengerin. Saudara sekalian, mencana Indonesia sekali bertiga tentang merdeka. Jadi dia lihat ketika sekolah dulu ada dengan mencana Indonesia Pak. Ditempel itu ada orang laporan. Wah ini saya ingat ini. Orang ngertos aku. Bahasa Jawa orang ngertos. Orang atau orang laporan ya aku. Begitu saudara akidah sekalian, ini Bapak Pato Penyu. Lebih benar mana Pak? Menghafal kalimat-kalimatnya Bung Karno atau mencatat sambil mendengarkan pidato? Kalau itu kan sudah calon menteri. Oh ya. Sudah orangnya udah elit terbatas. Jadi Diko lihat aja kalau orang yang elit terbatas itu bisanya itu ada blok kecil ini, kemudian nulis. Nah, di antara sekian ini siapa yang pernah diterima Pak Presiden Jokowi secara pribadi di istana? Gak ada. Kalau mau ngaku sih banyak ya, itu ada bantunya yang pernah. Gak ada diterima di istana. Pak Jokowi sama. Dia bawa blok not kecil di kantor di sini. Diletakkan di sebelah meja. Dia juga nulis. Apakah nanti kejadian apa enggak urusan belakang, tapi nulis. Jadi Diko merasa diperhatikan. Mas Ganjar bawa blok not juga nggak Pak? Enggak. Oke, ini beliau yang bilang guys. Beliau yang bilang. Mas Ganjar enggak. Mas Ganjar sudah pintar. Oh iya. Kalau Pak Jokowi enggak, Pak Jokowi Parah ya. Parah Pak De. Pak Bambang Pacul sering ketemu Pak Jokowi. Mohon izin, Pak Jokowi dulu atau kenal sebelum jadi presiden di Solo sana. Jadi tidak terlalu banyak jarak sosialnya. Nggak terlalu jauh Pak. Kalau ketemu berdua kita bisa ketawa-ketawaan. Pak Ganjar kalau ketemu berdua juga bisa ketawa-ketawaan. Cuma ya itu tadi beda style. Sering lupa Pak. Ya tadi sering lupa. Pak Jokowi itu nulis loh. Saya salah nulis loh. Pak Jokowi nulis loh. Kalau kau ketemu ditulis loh. Itu apa yang diinginkan ditulis loh. Itu. Dan ketika diingatkan, dia oke loh. Pak yang dulu itu Pak belum Pak, belum ya.
ditulis lagi. Oke, parah Begitu. parah. Ini cerita true story. Kalau di PD true story. Ini loh, saya ini petugas partai, jabatan saya banyak loh dah. Ketua Komisi 3 izin. Itu urusan penegakan hukum, Pak. Jadi saya meski petugas partai yang tadi, Ada. tapi saya hari ini sakit, Pak. Oke. Tapi nanti kalau sudah dicopot P-nya, DPR-nya hilang, kemudian pulang lagi kembali ngarit. Ngarit. Ya, kan? Udah nggak ada artinya. Kalau sekarang, ya mohon maaf Pak, saya ada pengawal Pak. Tuh di pojok itu pengawal tuh. Saya ini termasuk kelompok VVIP. Kalau di depan Bu Mega ya nggak ada VVIP ya. Itu loh, ini supaya paham, dia persilatan supaya paham. Jadi tidak sekalian, kalau gitu apa tadi? Sakti jabatan-jabatan banyak, jabatan. Jabatannya banyak, ketua komisi 3. Saya ini sekretaris fraksi PD Perjuangan terpanjang dalam sejarah Senayan. 7 April 2007, Doro Pacul ini sudah sekretaris. Doro Pacul sudah sekretaris, Pak. Sekretaris itu dari kata sipil. Baru tahu sekarang tuh tahu. Mati cerdas nih. Sekretaris itu dari kata sipil, ngurusi hal-hal yang rahasia. Jadi rahasianya para anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan itu saya pegang. Rahasia Masinton apa Pak? Allah, pasti tentu bohong sama saya pernah. Oke. Pas tuh. Oke, ada Bung Washington lagi. Buka. Bang, dulu. Hasil lu buka kalau. Dibohongi. Buka dulu Pak. Ini sudah sampai hari ini pun saya masih sekretaris fraksi. Apa enggak sepanjang sejarah? Soalnya 2000 April 2007 sekarang berapa ini? Udah 2023. Panjang, itu jabatan kedua. Tugas wasit ketua pemenangan pemilu lorake gila nih. Ketua bidang pemenangan pemilu. Kalau di luar menakutkan, kalau di dalam itu cuma membangun itu. Paham? Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Tengah. Nah, kalau ketua DPD itu urutan pertama calon gubernur. Pemenang pemilu di Jawa Tengah itu kalau saya minta gubernur prioritas 1. Wow. Oh jadi mau maju nih Pak? Enggak, Jos. Selama itu belakangnya. Nah ini supaya Diko paham gitu loh. Cuma hari ini kalau namanya reuni perjuangan itu jabatan yang mentara itu sesungguhnya itu hanya sebenarnya patutnya BBPR bantu-bantu Mbak Puan saja. Oke, bantu. Di Republik ini saudara sekalian, Diko nggak usah khawatir. Kalau Diko di desa saya dulu, ketika masih kecil, itu kita main bola di tembok orang, ditendang-tendang bola ke tembok orang gitu loh. Itu kalau yang nendang bola itu anaknya orang tidak berpunya dimarahin. Ya. Tapi kalau anaknya orang berpunya, mohon maaf. Oh putranya jebret Gus Bambang, nggak jadi dimarahin. Maka Diko nanti di dalam hidup ini di Indonesia ini, di Indonesia, kalau kamu nggak punya jabatan, kamu harus punya uang. Kalau kamu nggak punya uang, kamu harus pintar. Kalau tiga-tiganya nggak punya, gimana Pak Pacul? Mohon izin, lumpen. Lumpen. Ya, orang nggak dihargai. Oke. Itu penyajian Jerman. Lumpen kalau bahasa Jerman, kalau di bawa ke Rusia, lumpen proletariat. Ini realistis Pak, ada realistis. Tetapi ingat baik-baik, ilmu kehidupan mau sekolah dimanapun bisa melenting ke atas. Yang penting nyatet. Yang penting nyatet. Yang kalau di elit sudah harus nyatet. Oh di elit ya. Yang harus kau ketahui bila melenting ke atas, galahku yang mana?
Mana yang mau kamu pakai galau untuk melenting? Kalau kau dekat dengan orang kaya, kamu tetap miskin, kamu goblok. Betul. Kalau kau punya kawan orang pinter, tetapi kamu itu kemudian tetap nggak pinter, maka kamu tolol. Kalau kamu dekat dengan orang berkuasa, kamu tidak berkuasa, itu kamu pekok. Kalau Pak SBY bilang stupid. Nah, Pak SBY kan suka bahasa Inggris. Oke, Pak SBY kemana ya? Gokil. Misalnya nih untuk melenting gitu, ada 3 nama kan anak yang mantan presiden itu bisa melenting apa malah jadi kutukan Pak? Jadi Sebentar, kalau bapakmu orang kuat, punya jabatan, punya uang, maka kau sedang disiapkan tangganya. oh Jadi menyiapkan bukan melenting, disiapkan. Gitu loh. Coba tanya Dewi Tanjung, siapa yang nyiapkan? siapa aja Wil? Putri Mbak Putri. Putri Tanjung. Dewi Tanjung itu Banyak sekali disensor ya. Sorry. Iya. Jadi kalau anak orang kaya disiapkan, Jadi bisa gitu. generasi kesekian biasanya patah. Generasi ketiga patah rata-rata. Ya. Karena disiapkan dulu kok. Bukan tempur kok. Kalau ke Korea ya melenting lah. Gitu loh. Usahakan untuk melenting. Korea macam patul ini harus melenting. Siapa yang ngira patul? Kalau patul sih agak melenting kecil-kecil lah. Gitu. Enggak langsung kalah besar. Cik, enggak. Kecil-kecil. Tapi Korea jadi ketua komisi 3 bos. Oke. Itu loh, walaupun sudah tua. Coba kalau saya jadi ketua komisi usia 45 tahun. Pasti luar biasa. rata semua Pak ya, rata Pak ya. Iya. Gak perlu tahun 99 mencairkan waktu itu 98 kan. Wah, luar negeri kan pada datang. Yang sekjen bisa bahasa Inggris dicari. Siapa yang bisa bahasa Inggris untuk dijadikan sekjen? 98 Pak. Mohon maaf Pak Dinda. Akhirnya dapatlah Alexander Liting karena dia adalah guru bahasa Inggris. Ini story. Bisa nyata nih Pak ya. Iya, satu-satunya yang bisa wawancara dalam bahasa Inggris. Gitu. Kalau sekarang udah banyak, gitu. Tuh pojokan tuh ahli bahasa Inggris. Buat itu. Mas itu sama dengan saya lah. Inggrisnya Inggris dekat aja. Inggris. Di PD masih banyak yang Inggris dekat, tapi sudah banyak yang pintar. Tapi kan Pak Pacu sering kunker ke luar negeri Pak. Pernah suka komisi 1 juga kan Banyak dulu. bahasa Inggrisnya kita partai nekat. Ya. Dulu ketika di Prasetya Mulia semua tes lolos. Saya sekolah di Prasetya Mulia. Semua tes lolos kecuali bahasa Inggris. Dia bilang, ini Bapak mau semuanya lolos tapi bahasa Inggris Bapak nggak lolos. Jadi Bapak nggak bisa kami terima. Wah Koreanya ya. Mana bisa loh. Ibu itu waktu namanya Bulina, cantik dulu. Ibu cantik Pak, cantik Bulina ini. Ibu, saya bilang, nggak usah pakai Pak. Ibu, Prasetya Mulia ini mengumumkan apa bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Maka saya mendaftar di sini. Lah kalau jenengan minta saya lulus bahasa Inggris, dari mana cerita? Saya bilang, loh, tapi kan literaturnya nanti semua dalam bahasa Inggris Pak. Dia bilang, lah kalau literatur bahasa Inggris, saya ini lulusan teknik ini ya, literatur saya juga dalam bahasa Inggris. Cocoknya juga begitu toh. Pokoknya enggak lokal saja saya di. Lah di Prasetya Mulia di tes writing, reading, listening, speaking, modal saya. Gimana cerita? Kira satu pada bisa bahasa Inggris. Gitu loh. Jadi menurut Bapak bisa bahasa Inggris? Ya bisa. Bisa saja. Bisa enggak saya tes nanti Bapak untuk itu? Oh siap. Mau itu totote. Sekarang pun siap. Boleh. Gas dulu. Iya. Korea. Sekarang pun siap. Ya enggak Pak, kita siapkan dulu. Seminggu lagi ya Pak. Oh siap. Wah gitu, seminggu lagi Pak tesnya.
wah kita pusing nih. Gitu loh, sebenarnya kan bahasa Inggrisnya bukan pas-pasan, miskin Pak. Miskin. Ya udah, seminggu lagi dikasihlah saya 6 bundle. Itu case, jadi ada kasus dibaca terus bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris, jawabannya juga bahasa Inggris gitu loh. Aku udah tahu nanti case-nya akan seperti itu, tahu, dikasih tahu. Nanti Bapak akan baca kasus, jawabnya dalam bahasa Inggris tapi nyorek ABC gitu loh. Beres, bro. Contohnya gitu, boleh nikah. Kalau saya bawa kamus ketahuan. Jadi itu ambil, sampai tahu nggak Alphalink dulu? Orang-orang. Saya beli Alphalink Jawan kita harganya 62.500 masih kan? 62.500. Jadi apain? Kasih kantong sini. Masuk. Bu Lina kan cantik. Ketika ngasih tes itu saya bilang satu soal 15 menit dikalikan 6. 16 menit dikalikan 6. Ini tesnya di perpustakaan. Saya ngomong sama Bu Lina, tuh jadikan ini cantik loh. Kalau kita berdua di sini nanti pikiran orang aneh. Waktu itu belum diupdate kan Pak? Belum diabetes, oke, masih sakti ya. Pikiran orang aneh. You jangan pernah menyerah. Intinya Korea tidak boleh menyerah. Kalau patah, ulangi lagi. Patah, ulangi lagi. Itu sampai patah, you mesti punya semangat. Gitu loh. Jangan tidak, ciptakan cara baru. Ciptakan cara baru terus untuk pulih. ya, ilmu yang kita dapatkan dari seorang legend ya, Bambang Pacul sendiri memang sangat bagus ya. Di dalam hal positifnya itu kita tidak boleh menyerah, harus banyak akal. Jika gagal terus berusaha, karena setiap usaha itu pasti ada masanya gagal dan juga pasti ada masanya untuk berhasil. Teman-teman yang ingin komen silahkan berkomentar di bawah, kita reaction bersama-sama untuk mencari hal-hal yang positif.